selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ika Herawati Sialahi. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Software Development Life Cycle atau SDLC Models. Software Development Life Cycle atau SDLC Models. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang konsep SDLC itu apa. SDLC atau Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, yaitu siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengembangan sistem informasi secara efektif. SDLC ini sendiri adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Jadi, SDLC ini menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Dalam proses pengembangan sistem, terdapat beberapa hal yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama pengembangan, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam proses pengembangan sistem agar tujuan dikembangkannya sistem tercapai. Ada beberapa fungsi SDLC. Beberapa di antaranya adalah, pertama itu sebagai media komunikasi tim develop dengan stakeholder. Kedua, sebagai fungsi monitoring dan dokumentasi manajemen tingkat tinggi dalam suatu perusahaan pengembang perangkat lunak. Ketiga, sebagai penghasil sistem dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan pengguna. Keempat, sebagai gambaran input dan output terhadap tahap ke tahap. Kelima, sebagai pembagi tanggung jawab atau peran yang jelas antara pihak yang terlibat seperti manajer proyek, analisis bisnis, developer, serta desainer. Kemudian tahapan SDLC. Ada 6 tahapan utama yang ada di SDLC. Pertama itu adalah system planning. Pada sistem planning ini, kita merencanakan pendekatan proyek dasar dan melakukan studi kelayakan produk dalam bidang ekonomi, operasional, dan teknis. Aktivitas pada tahap pertama ini, satu itu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, kemudian mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembang, lalu mendefinisikan masalah yang dapat diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan mengevaluasi strategi yang digunakan dalam pengembangan sistem, dan yang terakhir itu menentukan prioritas teknologi dalam pemilihan aplikasi. Kedua, analisis sistem. Pada analisis sistem, proses melakukan berbagai macam analisis, kelebihan dan kekurangan, fungsi sampai dengan pembaharuan terhadap sebuah sistem yang sudah ada dan bagaimana nantinya sebuah sistem akan berjalan. Pada tahap kedua ini, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Pertama itu, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Kemudian brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Lalu menganalisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Dan terakhir adalah mendefinisikan kebutuhan sistem. Pada tahap ketiga, desain sistem. Tahapan di mana seluruh hasil analisa dan sistem planning tadi, perencanaan, spesifikasi sistem, dan analisis sistem diterapkan menjadi suatu rancangan sistem yang disebut cetak biru atau prototype. Pada tahap ketiga ini, yang akan kita lakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, lalu merancang user interface-nya. Pada tahapan yang keempat, ada implementation, yaitu tahapan di mana rancangan sistem mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sebuah sistem yang utuh dan dapat digunakan atau yang disebut dengan coding, yaitu proses mewujudkan desain yang telah dibuat ke dalam sistem menggunakan bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Pada tahap ini, aktivitas yang kita lakukan adalah mengimplementasikan desain sistem ke dalam bahasa pemrograman atau coding. Kemudian membuat database pada database administrator. Lalu menempatkan hasil codingan sistem informasi ke dalam domain server. Yang kelima adalah testing, yaitu proses pengujian terhadap sistem yang sudah dikembangkan atau mencoba apakah sistem yang sudah berhasil dikembangkan memang sudah bekerja dengan optimal, dengan baik dan sempurna dan siap untuk digunakan. Yang terakhir adalah maintenance, tahapan di mana sebuah sistem sudah selesai dibuat, sudah diuji coba, dan dapat bekerja dengan baik atau optimal. Tahapan pemeliharaan sistem dilakukan agar sistem informasi tetap mampu beroperasi dan kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian kita lihat adalah model SDLC, yaitu proses pembuatan dan penyusunan tahapan yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah model waterfall model, yang kedua V model, ketiga spiral model, keempat RAD model, yang kelima agile model. Kita akan bahas yang pertama, yaitu waterfall model. Waterfall model ini di mana setiap fase diselesaikan sebelum masuk ke fase berikutnya. Tidak ada pilihan untuk kembali setelah pihak pindah ke fase berikutnya. Bersifat sekuensial, di mana progres terlihat mengalir terus ke bawah seperti air terjun dari fase analisis desain, implementasi, pengujian, serta monitoring. Dapat kita lihat pada gambar di samping, pada gambar tersebut. Nah, ini merupakan kelebihan dan kelemahan pada waterfall model. Yang pada kelebihan itu, pertama, sangat sederhana dan mudah dipahami, sangat cocok digunakan untuk kebutuhan yang sudah jelas, memiliki dokumen teknis yang baik dan terorganisir dalam setiap fase sehingga memudahkan klien untuk mengetahui gambaran oleh software ini. Keempat, menghasilkan pengembangan software yang berkualitas baik. Cukup menghemat waktu karena setiap fase yang diproses dapat diselesaikan pada waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan. Sementara kelemahannya itu, jika kebutuhan sudah tepat dan sudah tersedia di awal, maka hanya model waterfall inilah yang dapat digunakan. Kemudian, tidak berlaku untuk proyek yang menuntut pemeliharaan keberlanjutan. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, tidak disarankan untuk kembali dan melakukan perubahan apapun pada software yang telah selesai, karena ini dapat menyebabkan banyak masalah. Keempat, tidak dapat memasukkan feedback atau perubahan yang diusulkan oleh klien dalam fase pengembangan yang sedang berlangsung. Kelima, adanya waktu kosong bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaan di tahap sebelum atau sesudahnya. Pada model yang kedua adalah V model, yaitu model lanjutan dan perluasan model waterfall dengan penambahan pengujian fungsionalitas pada setiap fasenya yang berjalan secara sistematis dan berurutan dalam bentuk V. Dapat kita lihat ada istilah verifikasi dan validasi phase di sini. Jadi setiap tahapan itu harus langsung di testing, jadi menghasilkan yang lebih akurat lagi. Nah, berikut adalah kelemahan V model dan kelebihannya. Untuk kelebihan V model sendiri, pertama itu cukup sederhana dan mudah dipahami, sangat sistematis dan disiplin karena setiap tahapan diselesaikan satu persatu dan juga terdapat pengujian. Lebih mudah dikelola karena setiap tahapannya memiliki spesifikasi, kiriman, dan proses review. Tingkat keberhasilan lebih tinggi karena setiap tahap dilakukan pengujian. Sementara untuk kelemahannya sendiri ada 3 poin. Setelah software dalam tahap pengujian, maka akan sulit jika ada perubahan fungsionalitas. Tidak cocok jika diterapkan pada proyek kompleks, kebutuhan tinggi, dan yang sifatnya berkelanjutan. Model ini kurang fleksibel dan cenderung kaku. Model SDLC yang ketiga itu spiral model, yaitu menyediakan dukungan dan penanganan risiko. Dalam presentasi diagram terlihat seperti spiral dengan banyak perulangan yang disebut fase dengan jumlah putaran yang tidak pasti dan bervariasi sesuai kebutuhan proyek. Di sini ada 4 kuadran. Fungsi keempat kuadran tersebut masing-masing ya. Pertama itu penentuan tujuan dan mengidentifikasi solusi alternatif. Informasi mengenai kebutuhan dikumpulkan dari klien, mengidentifikasikan tujuan dan dilakukan analisis pada setiap fase. Kemudian kuadran kedua itu identifikasi dan penyelesaian risiko. Semua solusi yang memungkinkan akan dievaluasi untuk memilih solusi dan strategi terbaik. Yang ketiga itu pengembangan versi produk berikutnya, di mana fitur yang diidentifikasi akan dikembangkan dan diverifikasi melalui pengujian dan menghasilkan versi baru dari software tersebut. Pada kuadran terakhir itu adalah peninjauan dan merencanakan untuk fase berikutnya. Klien melakukan evaluasi versi perangkat lunak yang dikembangkan sampai sejauh ini, kemudian akan melakukan perencanaan untuk fase selanjutnya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan spiral model ini antara lain. Untuk kelebihannya, model pengembangan terbaik untuk diikuti karena analisis risiko dan penanganan risiko terdapat di
dibagikan secara akurat. Lebih mudah dalam melakukan estimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis dapat menampung feedback yang diberikan klien. Sementara di sisi kelemahannya sendiri, spiral model ini jauh lebih kompleks dibandingkan dua SDLC model yang sebelumnya. Tidak cocok untuk proyek kecil karena mahal. Tanpa ahli yang sangat berpengalaman, pengembangan proyek menggunakan model ini akan gagal. Tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Model yang keempat yaitu Rapid Application Development atau RAD model. Ini merupakan adaptasi model yang mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas tinggi. Jika tiap-tiap kebutuhan dan batasan ruang lingkup proyek telah diketahui dengan baik, sehingga memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan sebuah sistem yang sangat fungsional dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ini merupakan gambaran prosesnya. Pada tahapan RAD ini, pertama itu adalah perencanaan kebutuhan, yaitu identifikasi masalah dan pengumpulan data sehingga dapat menentukan timeline, anggaran, dan tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, pada tahapan kedua itu adalah desain sistem atau prototype. Keluarannya meliputi struktur data, sistem secara umum, dan lain-lain. Pada tahapan yang ketiga itu proses pengembangan dan pendefinisian feedback. Melakukan pengembangan dan memperhatikan pertimbangan feedback dari klien baik dari segi fungsi, fitur, interface maupun segala aspek produk yang akan dibuat. Implementasi atau penyesuaian produk pada sistem dilakukan pengujian terlebih dahulu dan harus sudah dapat dipastikan mengenai optimasi agar stabilitas software terjaga, memperbaiki interface, melakukan monitoring dan maintenance serta penyusunan dokumen tahapan dalam RAD. Selanjutnya, berikut adalah kelemahan dan kelebihan RAD. Untuk pada khusus kelebihannya RAD adalah user atau klien selalu memberikan feedback dari tahap awal. Rentang waktu yang dibutuhkan lebih pendek sehingga lebih mudah dalam mengakomodasi perubahan yang sering terjadi. Penggunaan komponen dapat dilakukan kembali sehingga waktu pengerjaan proyek juga berkurang lebih signifikan. Mudah untuk diamati dan melakukan pengukuran perkembangan kemajuan proyek karena ini menggunakan model prototype. Kelima, penggunaan development tools yang kuat serta meminimalisir kesalahan sehingga dapat memastikan kualitas produk yang lebih baik. Sementara kelemahannya itu yang pertama, harus melibatkan semua user atau klien terhadap seluruh siklus. Kesulitan dalam hal pengukuran mengenai kemajuan proses. Manajer proyek perlu bekerja sama yang baik dengan para user dan developer dalam pemenuhan tenggat waktu. Keempat, fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Kelima, penggunaan tools yang efektif dan kuat diperlukan untuk para profesional yang sangat terampil. Dan terakhir adalah hanya cocok untuk proyek yang waktunya singkat. Dan yang terakhir, model yang terakhir yang akan kita bahas adalah Agile model, yaitu model pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana solusi dan aturan yang dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan struktur. Ini merupakan pembaharuan dari metode waterfall dan spiral, dan diyakini juga dapat mempercepat proses pengembangan suatu proyek karena berlangsung dalam jangka waktu yang pendek dan bertahap. Kelebihan Agile sendiri adalah adanya minimalisir resiko akan kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Proses development software ini tidak memerlukan resource dalam skala besar dan waktu yang diperlukan cukup cepat. Klien akan memberikan feedback kepada tim developer dan proses pembuatan software sehingga perubahan dapat ditangani dengan cepat apabila terjadi perubahan. Dari segi kelemahannya sendiri, pada Agile model ini adalah yang pertama, tim developer harus selalu siaga apabila terjadi perubahan sewaktu-waktu. Agile model ini kurang cocok jika dikerjakan dengan tim yang berjumlah relatif banyak. Apabila tim kurang bisa menyesuaikan dengan waktu pekerjaan yang relatif cepat, maka hasilnya akan kurang maksimal. Baiklah, saya rasa demikianlah presentasi dari saya. Untuk kesalahan atau kurangnya boleh diinformasikan, dan
Terima kasih.